Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends and my teacher. My name is Ayu Rabia Tambunan, kelas dari 1A Prodi PGSD. Di video ini saya akan membuat sedikit tentang pembahasan simple present untuk memenuhi tugas kuliah mata pelajaran. Hello my friends and my teacher. Saya akan menjelaskan tentang simple present tense. Di dalam mempelajari simple present tense, ada 3 hal yang harus dapat kita pahami. Yang pertama adalah definition. Kita akan melihat dari contoh dan simple present tense. Yang kedua adalah pattern atau rumus yang digunakan untuk membuat kalimat simple present tense. Yang ketiga adalah adverb atau kata keterangan yang digunakan dalam simple present tense. Oke, now last day about of the simple present tense. Pertama, kita harus mengenal kata tenses. Tenses adalah perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan sifat kejadian. Misalnya, kata kerja eat menjadi eats, eat, eaten, or eaten. Perubahannya tergantung apakah itu dilakukan sekarang, lampau, atau di masa depan. Dan yang kedua, perubahannya dipengaruhi oleh sifat kejadian, apakah itu sudah dikerjakan atau masih dikerjakan. Tenses yang kita pelajari saat ini adalah simple present tense atau bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan repeated action. Repeated action adalah kegiatan yang sering diulang-ulang yang terus terjadi secara rutin. Misalnya, untuk menyatakan fakta, untuk menceritakan kebiasaan, atau untuk menyatakan kebenaran umum. Sekarang, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Sunrise from the east. Kalimat ini merupakan repeated action atau terjadi setiap hari. Kalimat sunrise from the east itu terjadi hari ini, kemarin, atau kemungkinan terjadi di waktu yang akan datang. Contoh yang kedua, I like to eat sandwich on breakfast. Ini terjadi ketika saya memakan sandwich. Kemarin saya juga memakan sandwich, dan mungkin untuk sarapan besok saya juga tetap memakan sandwich. Sekarang kita akan mempelajari tentang pattern atau pola kalimat dalam bentuk simple present tense. Ada 2 kalimat yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang predikatnya bukan berbentuk kata kerja, yakni berupa adjektif atau kata sifat, noun atau kata benda, adverb atau kata keterangan. Untuk membuat kalimat positif dalam pattern, kita harus menggunakan to be, is, am, and are. Contohnya, I am study, saya mahasiswa. We are in the school, kita di sekolah. The world is around, kata itu ada di sekitar kita. Nah, untuk membuat kalimat negatif dalam nominal sentence, cukup tambahkan no setelah to be, is, am, and are. Example, I am not at home now. Saya tidak di rumah sekarang. She is not good at singing. Saya tidak sedang bernyanyi. They are not our teacher. Mereka bukan guru. Kemudian, interrogatif atau kalimat tanya, cukup letakkan is, am, and are di awal kalimat. Contohnya, are you at home now? Apakah Anda di rumah sekarang? Sementara, untuk cara menjawab, cukup jawab dengan yes atau no, dan menambahkan subjek atau to be. Contohnya, yes, I am. Contoh kedua, is your father a doctor? Untuk menjawab kalimat ini, cukup dengan no, he is not. He is a teacher. Kemudian, kita akan mempelajari tentang kalimat verbal dalam bentuk simple present tense. Kita akan mempelajari pattern dan contoh kalimatnya. Kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki kata kerja sebagai predikatnya.
Rumus yang digunakan buat kalimat ini adalah subjek I, you, they, and are plus kata kerja bentuk pertama dan kata kerja asli subjek she, he, it plus kata kerja bentuk pertama dengan menambahkan s or es. Contohnya, I study English every day. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Father works in the hospital. Ayah bekerja di rumah sakit. We go to cinema every weekend. Kami pergi ke bioskop setiap akhir pekan. Kemudian, untuk membuat kalimat negatif, tambahkan do plus not atau does not sebelum kata kerja. Contohnya, I do not work out a lot. Tidak banyak berolahraga. Father does not work in the school. Ayah tidak bekerja di sekolah. We do not play football every often. Kami tidak sering bermain sepak bola. Kemudian, untuk membuat kalimat negatif, letakkan do atau does di awal kalimat. Example, do you like English? Apakah kamu suka bahasa Inggris? Does your father work 7? Apakah ayahmu bekerja pada jam 7? Do they like to play football? Apakah kamu suka sepak bola? Untuk memberi respon pada pertanyaan tersebut, cukup jawab menggunakan yes atau no. Dan tambahkan subjek do atau does. Misalnya, yes, I do. No, he doesn't. No, they not. Cukup sekian pembahasan materi tentang simple present tense yang saya bawakan. Jika ada penyampaian yang kurang baik dan kurang jelas, saya mohon maaf kepada my friends and my teacher. Dan terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.